Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita hingga kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, terangilah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Makasih Bapa, inilah doa kami taruh di dalam tangan Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada hari ini adalah Ku dicipta mulia. Terkadang manusia kurang menyadari betapa mulianya kita dicipta oleh Sang Pencipta, sehingga dengan sesuka hati seseorang merusak tubuh yang begitu mulia. Merusak dengan cara apa? Merusak dengan hal-hal yang begitu mengecewakan hati Sang Pencipta. Misalnya, operasi plastik karena tidak terima dengan keadaan wajahnya. Menggunakan tato supaya terlihat mengikuti perkembangan zaman, terlihat keren, maco, dan juga cool. Menggunakan sulam alis supaya alis terlihat bagus. Menggunakan kontak lens supaya mata terlihat indah. Merokok dan menggunakan narkoba, dan masih banyak hal lagi. Hal-hal tersebut selain mengecewakan hati Sang Pencipta, tetapi juga menyakiti tubuh manusia tersebut. Beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama adalah, siapakah pencipta manusia? Kita boleh lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapakah pencipta manusia? Pencipta manusia adalah Allah Tritunggal. Kita boleh lihat di ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita menunjuk kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang berperan juga dalam penciptaan manusia. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, saya baca, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapakah pencipta manusia? Pencipta manusia di dalam Efesus 2 ayat 10 yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana manusia itu diciptakan? Kita boleh lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia ingin merusak karya Allah yang mulia di dalam hidup manusia? Ini boleh kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Saya bacakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jawabannya adalah, mengapa manusia ingin merusak karya Allah yang mulia di dalam hidup manusia? Yaitu karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaan yang keempat, apakah upah dari dosa? Kita boleh lihat dari Roma 6 ayat yang ke-23. Saya bacakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut,
yaitu kematian selama-lamanya di dalam neraka. Pertanyaan yang kelima, apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta dilakukan oleh manusia? Boleh kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang diinginkan oleh Sang Pencipta dilakukan oleh manusia adalah melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita juga boleh melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Yang diinginkan oleh Sang Pencipta bagi manusia adalah semua manusia itu diselamatkan dan tidak ada satupun yang binasa, dan semuanya boleh bertobat ke jalan yang benar. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dilakukan manusia supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah? Jawabannya adalah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana manusia boleh menghargai karya Allah? Yaitu menjaga, memelihara, dan merawat tubuh yang merupakan bait Allah. Yang menjadi penutupnya adalah Tuhan Yesus Kristus menciptakan kita di dalam keselamatan yang Ia berikan kepada kita, yang seharusnya kita binasa oleh dosa-dosa perbuatan kita yang mengecewakan hati Allah. Bersyukur dan percayalah selalu bahwa semua manusia dicipta oleh Allah sangat mulia di dalam gambar dan rupa Allah. Demikian pendalaman Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, di dalam Yesus Kristus kami sudah melakukan pendalaman Alkitab. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami akan bertemu di lain waktu. Tetap Tuhan berkati kami satu persatu yang mendengarkan, bahkan yang mempelajarinya diberkati Tuhan. Makasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.